Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari tentang materi matematika wajib kelas 11, yaitu notasi sigma. Nah, untuk notasi sigma, ini lambangnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya simbol huruf kapital dari Yunani, yang artinya adalah jumlah. Jadi kita menyumblahkan. Kalau dalam bahasa Yunani itu tadi disimbolkan dengan sigma. Contoh, di sini ada dua buah soal. Yang pertama, nyatakan dalam penjumlahan lengkap sigma K sama dengan 2 sampai 5 dari K buka kurung K tambah 1. Nah, ini artinya kita akan mengganti nilai K yang ada di sini dengan 2 sampai 5. Kita akan mengganti nilai K yang ada di sini dengan 2 sampai 5. Ya, kita jawab sama-sama. Yang pertama, sigma K sama dengan 2 sampai 5 dari K dikali K tambah 1. Nah, karena nyatakan dalam penjumlahan, berarti di sini dia tidak minta kita menghitung, tapi kita hanya menyatakan dia ke dalam bentuk penjumlahan, bagaimana bentuknya. Yang pertama kita ganti dengan 2. Ganti K-nya dengan 2. Berarti 2 buka kurung 2 tambah 1 ditambah. Nah, sekarang kita ganti dengan habis 2 angkanya 3. Berarti 3 buka kurung 3 tambah 1. Lalu ditambah, sekarang habis 3 berapa? 4 buka kurung 4 ditambah 1 tutup kurung. Sekarang ditambah terakhir, karena batasnya dari 2 sampai 5, maka 5 buka kurung 5 tambah 1 tutup kurung. Nah, ini kita operasikan 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 kali 2 berapa? 6 ditambah 1 kali 3 1 tambah 3 4. 4 dikali 3 12 ditambah 1 tambah 4 5. 5 kali 4 20 ditambah 1 tambah 5 6. 6 dikali dengan 5 hasilnya 30. Nah, ini merupakan bentuk dari penjumlahan sigma K sama dengan 2 sampai 5 dari K dikali K tambah 1. Lalu selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 di sini. Nah, di sini disuruh menghitung. Hitunglah sigma N sama dengan 1 sampai 4 dari 2N. Sigma N sama dengan 1 sampai 4 dari 2N. Ini juga sama dengan yang tadi, berarti kita mengganti nilai N dengan angka 1 sampai 4. Kalau tadi kan kita mengganti dari 2 sampai 5. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau ini kita mengganti dari 1 sampai 4. Nah, ganti N-nya dengan 1 sampai 4. Yang pertama 2 buka kurung, ganti N-nya dengan 1 ditambah. Nah, sekarang habis 1 berarti angkanya kita ganti dengan 2. Ya, 2 kali 2 ditambah. Sekarang habis 2 berarti diganti dengan N-nya diganti dengan 3 ditambah. Nah, terakhir kita ganti dengan 4 karena batasnya dari 1 sampai 4. Nah, 2 dikali 4. Nah, ini tinggal kita operasikan. 2 kali 1 ini hasilnya 2 ditambah 2 kali 2 ini hasilnya 4 ditambah 2 kali 3 ini hasilnya 6 ditambah 2 kali 4 hasilnya 8. Nah, karena di sini kita diminta untuk menghitung, maka kita jumlahkan. 2 tambah 4 6. 6 tambah 6 12.
12 tambah 8 hasilnya 20. Baik, kita ke nomor 3. Kalau tadi nomor 1 dengan nomor 2 kita membuat atau menyatakan sebuah notasi sigma ke dalam bentuk angka atau bentuk jumlah. Nah, sekarang kita balik. Di sini kita ketahui, yang kita ketahui adalah angkanya, barisannya. Nah, yang diminta di sini tulislah notasi sigmanya. Untuk yang pertama, tulislah notasi sigma dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita akan membuat sigmanya. Terlebih dahulu, sebelum kita mengubah bilangan ini ke dalam bentuk sigma, kita perlu mengetahui dulu sebelumnya di kelas 9 juga kalian sudah mempelajari tentang barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus itu, yaitu rumus UN, rumus suku ke N. Nah, yang mana dulu rumus UN itu, ya, rumus UN dulu waktu kalian kelas 9 udah belajar UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali P. Nah, A-nya ini suku pertama, B-nya ini selisih. Selisih antara suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Saya ulangi, A ini adalah suku pertama dan B ini adalah suku sesudahnya. B ini adalah selisih antara suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Nah, contoh nih, kita lihat nomor 1 sampai 3. Ini A-nya, pertama kita cari A-nya dulu. A-nya atau suku pertamanya 2. Nah, selisihnya atau B-nya kita tinggal kurangi 3 dikurang 2. Itu hasilnya 1. Berarti A-nya 2, B-nya 1. Nah, kalau yang B, A-nya atau suku pertamanya adalah 5. Sedangkan B-nya atau selisihnya tinggal kita kurangi 7 dikurang 5. Hasilnya 2. Begitu juga dengan nomor 3. A-nya atau suku pertamanya 3. Nah, selisihnya berarti kita kurangi 6 dikurang 3, yaitu hasilnya 3. Nah, kita akan mencari satu-satu dari A sampai C. Yang pertama, tentukan dulu berapa nilai A-nya. Nah, A-nya tadi kita tahu, ini A atau suku pertamanya adalah 2. Nah, sekarang kita cari B-nya. B-nya tadi selisih, berarti selisih antara suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Bisa kita ambil dari suku kedua dengan suku pertama. Berarti 3 dikurang 2. Ini hasilnya 1. Nah, udah selesai. Tinggal kita masukkan ke rumus UN tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, A-nya 2 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya tadi 1. Nah, ini berarti 2 ditambah, ini kalikan 1, N dikali 1 berarti N. Negatif 1 dikali 1 negatif 1. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. Berarti N ini negatif 1, 2-nya pindahkan di sini berarti jadi tambah 2. Nah, kenapa tambah? Karena ini adalah tanda positif. Kalau dia tanda negatif berarti negatif 1 kurang 2. Nah, ini N negatif 1 tambah 2 hasilnya 1. Nah, dapatlah sigma untuk yang pertama. Berarti yang pertama ini jawabannya sigma N. Nah, sama dengan 1. Nah, kita hitung ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N sama dengan 1 sampai 6. Nah, kalau dia ada 5 angka berarti N 1 sampai 5. Ini kan karena ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu dari fungsinya ini N tambah 1 diambil dari ini. Nah, ini adalah notasi sigma dari barisan ini. Berarti sigma N sama dengan 1 sampai 6 dari fungsi N tambah 1. Sekarang kita coba yang nomor 2 atau yang B, maaf. A-nya, suku pertamanya, kita lihat suku pertama dari barisan ini adalah
5. Berarti A-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mencari selisihnya atau B-nya. B-nya tadi selisihnya didapat dari suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Bisa kita ambil dari suku kedua dengan suku pertama. Berarti 7 kita kurangi dengan 5. Ini hasilnya 2. Udah dapat A, udah dapat B. Tinggal kita masukkan ke rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya berapa? 5 tambah N kurang 1. Bedanya tadi berapa? Atau selisihnya berapa? 2. Nah, ini 5 ditambah, ini kita kalikan 1, N dikali 2 berarti 2N. Lalu negatif 1 dikali 2. Negatif 1 kali 2 hasilnya negatif 2. Nah, ini kita kumpulkan yang sejenis, berarti 2N dikurang 2. Ini 5 pindahkan sini jadi positif 5. Berarti 2N. Nah, negatif 2 tambah 5 hasilnya positif 3. Nah, dapatlah berarti sigmanya, notasi sigmanya, sigma N sama dengan 1 dimulai dari 1. Nah, kita lihat ada berapa angka di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai 5 dari fungsi. Nah, ini kita ambil nih. Tulis 2N ditambah 3. Nah, itu. Sekarang kita cari yang C. Nah, yang C, kita mulai yang pertama, kita cari apa? Kita cari A atau suku pertamanya. Suku pertamanya di sini adalah 3. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Selisih suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Tinggal kita lihat, kita ambil suku kedua kurang suku pertama. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Nah, langsung rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, A-nya 3 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya 3. Nah, ini 3 ditambah N dikali 3. Ini 3N. Negatif 1 dikali 3. Ini negatif 3. Berarti 3N, kita kumpulkan yang sejenis, negatif 3, ini pindah sini jadi ini positif, berarti positif 3. Nah, negatif 3 tambah 3, ini hasilnya 0, berarti ini sisa 3N. Nah, tinggal kita tulis notasi sigmanya. Sigma N sama dengan 1. Nah, kita mulai dari 1 sampai ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai 5 dari 3N. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang notasi sigma untuk matematika wajib kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.